Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mencoba saham yang kita pantau, yang patut kita pantau besok pagi. Oh, bukan besok pagi, emang udah ganti hari ini. Hari ini pagi ini. Ya, ini karena udah lebih jam 12 per jam 1. Yang pertama adalah saham Kapuas Primaqual Zinc. Ya. Kita lihat grafiknya cukup menarik. Dia ada gelombang yang sebelumnya, kalau kita lihat dia itu ada gelombang besar. Nah, ada gelombang besar satu ya. Jadi muncul gelombang satu, kemudian muncul gelombang lagi yang lebih kecil, muncul gelombang lagi yang kecil ya. Jadi ini situasi ini mengindikasikan bahwa bandar mulai mengumpulkan barang pelan-pelan tapi sambil distribusi ya. Kemudian dia tidak mau angkat menjadi higher ya, artinya lebih tinggi lagi, karena dia ingin mengambil barang di harga bawah ya. Kemudian ada angka kritis di sini di sekitar ya di sekitar 128 ya, 128 130. Jadi 126 lah ya paling rendahnya. Jadi kalau ingin membeli barang ini, membeli saham ini, usahakan masang stop loss di bawah di sekitar 128, 126, 128 ya, 126 lah ya. Karena itu adalah titik kritisnya. Kalau angkanya sampai menyentuh ke situ, dia akan mungkin terseret ke atas. Terseret ke bawah. Tetapi kalau misalkan dia tidak melewati hal itu, kemungkinan bandar akan nahan karena dia akan mencoba mengumpul barang ini kelihatannya. Kemudian cara belinya, beli di sekitar 134 ke bawah ya, 134 ke bawah, pelan-pelan ke bawah diambil. Jadi karena ini saham yang kelihatannya pelan-pelan diakumulasi tapi belum belum cukup dimiliki oleh bandar, jadi dia akan turun ke bawah. Kalau merah biasanya akan dia tarik ke atas, tapi tidak jauh nariknya, mungkin ya cuma 1% 2% di atasnya. Jadi caranya saham ini belilah pada saat merah, jangan beli pada saat hijau. Kalau beli pada hijau nanti akan turun di ke bawah. Namanya bandar, dia akan coba tahan barang ini biar tidak naik dan tidak turun ya. Di standar deviasi kelihatan memang di bawah, dia volatilitasnya kecil. Ini pertanda bahwa bandar pelan-pelan mencoba mengumpulkan barang ini pelan-pelan. Dia tidak ingin proses akumulasi dia itu diketahui halayak ya, karena volatilitasnya kecil ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, jangan coba-coba mengejar barang saham ini kalau dia naik ke atas, dia akan turunkan lagi biasanya. Tapi karena ini kemungkinan masih lama ya, masih lama proses markupnya ya, harus sabar.
jadi nggak bisa langsung naik ini. Tapi kalau buat main cerdas, ketika dia merah belilah dia, ya biasanya dia angkat lagi ke atas, mungkin ya 2% 3% ya, jadi nggak bisa besar dapat gainnya kalau dari sini. Misalkan turun ke 140, 138, 139, beli, jual lagi di 146, 148 gitu. Ya, begitu aja. Dan ini prosesnya tidak boleh dilakukan berulang, hanya boleh sekali. Karena kalau dilakukan berulang, biasanya bandar akan mengubah prosesnya dia, yang tadinya bisa kita baca, dia akan rubah lagi. Jangan sampai merusak agenda bandar, ya. Kemudian saham selanjutnya adalah Budi. Cukup menarik hanya grafiknya ini, saham Budi. Jadi dia mengalami lonjakan sekitar ya 2 bulan kemarin ya. Kemudian sekarang dia proses distribusi pelan-pelan, tapi kelihatannya distribusinya sudah mulai berkurang karena volumenya udah mulai naik hijaunya. Ya, jadi dan ini membentuk three white shoulder ya, 3 sahamnya itu, 3 kendalnya itu hijau, ya. Jadi cara belinya besok harganya juga jangan dikejar ini, karena dia sudah 3 hari hijau, ya, jangan dikejar. Jadi ketika besok pembukaan, perhatikan apakah dia ngelompat. Kalau ngelompat jangan dikejar, ya, semenit 2 menit perhatikan, di bawah 5 menit lah ya, 95 menit, 96 menit ya, perhatikan apakah dia ngelompat. Kalau ngelompat jangan dikejar, karena kalau dikejar besok dia tahu retailer masuk kan diguyur sama dia dengan hasil pembelian dia yang 3 hari yang lewat, ya. Kemudian setelah kita tunggu dia stabil, ya artinya dia tidak melompat ke atas jauh ya. Misalkan dia pembukaan tetap di 178, turun sedikit, nah dibeli, makin ke bawah dibeli lagi sedikit, makin ke bawah dibeli sedikit lagi. Jangan terlalu agresif volumenya. Yang jelas pembeliannya harus sistem piramid, makin ke bawah makin besar berkali lipat, ya. Seterusnya kita lihat dari psikologi degree sebenarnya sudah bagus ini. Jadi market sudah awas, udah aware mengenai saham ini, Budi. Kemudian stop lossnya pasang di sekitar 160-an ya, seperti 158, 159 ya, 157 juga boleh. Kemudian jualnya kalau saham seperti ini kemungkinan bisa double top ya. Ini mungkin bisa di sekitar 230-an, 228 ya. Cara jualnya, tapi terlalu jauh kalau misalkan itu agak lama mungkin. Kalau pingin cepat mungkin di sekitar 210, 208. Ini masih mungkin dapat gain segitu. Cuma besok kita tidak tahu regional seperti apa. Kalau misalkan saham market merah, bisa saja pembukaan merah besok. Tapi kalau buat saham ini lebih bagus ini. Kalau market merah dia akan terset ke bawah, kita ambil di bawah.
dan kita tunggu beberapa saat apakah dia mantul apa enggak. Setelah mantul baru kita jual ya. Kemudian dari segi standar deviasi dia juga di bawah, artinya volatilitasnya udah berkurang ya, karena wajar, karena sebelum ya kan dia naik tinggi distribusi dan sekarang mau proses naik lagi ya. Stokastik juga udah di atas dia karena memang udah 3 hari naik. Cuma itu kuncinya besok jangan beli pada saat dia lari ke atas, jangan dikejar ya. Kemudian selanjutnya saham BRPT. BRPT ini kalau kita lihat chartnya, candlenya, dia udah menyentuh di angka ini 1, 2, 3 kali, 4 kali ya, 4 kali di sekitar harga ini. Jadi kuncinya besok kalau dia tembus ke bawah jangan diambil ya. Jadi kalau dia tembus ke bawah jangan diambil, bisa melorot di ke bawah ini. Tapi kalau dia bertahan di angka di atas angka 805, di atas 800, kita ambil walaupun dia merah. Kuncinya sih di angka 800 ini, 800 sekitar 810 ya, 810 sampai 815. Kuncinya ini. Kalau dia sampai lewat di situ bisa turun ke bawah. Jadi perhatikan pakai stop loss. Kemudian kalau dia naik ke atas ini ada peluang dia ke 900 atau ke 1000 ya. 1000 lah ya, 1000. Peluangnya seperti itu. Cuma ini kelihatan masih distribusi pelan-pelan ini kelihatannya. Agak melengkung ke bawah tapi pelan-pelan gitu. Cuma di masa distribusi itu kan ada namanya markdown, markup. Ketika markdown, bandar melakukan penjualan besar-besaran. Ya artinya nggak besar-besar ya, pelan-pelan ya, biar pasar nggak kaget. Ketika markup, bandar mencoba memancing pasar untuk ikutan beli ya, sambil di atas dia jual pelan-pelan ya. Kemudian psikologi degree dia di atas, artinya market sudah memantau ini saham ya. Stokastik juga di bawah. Kalau dari stokastik sih ada petunjuk bahwa dia akan melakukan pembalikan arah karena dia sudah menyentuh lower bandnya pas stokastik ya. Stokastiknya itu udah di bawah, garis bawah. Tapi ini enggak mutlak ya. Tetap kita harus lihat volume. Kalau volumenya dia turun banyak, jangan ngikut, bahaya. Jadi nanti divergensi ya, bukan konvergens. Yang kita tunggu justru kalau misalkan dia mantul di bawah dengan dengan volume tinggi, oke. Tapi kalau turun ke bawah dengan volume merah tinggi, ini bahaya. Kita harus hindari. Oke, selanjutnya adalah saham LPPS. Kalau ini sangat-sangat super kurengan ini, jadi harus masang stop loss ketat ya. Dia merah, hijau hari ini 2,77%. Jadi besok ketika pembukaan perhatikan gerakannya. Jangan langsung hajar kanan gitu, nggak boleh. Tunggu kalau udah stabil baru, karena kita nggak tahu regional besok seperti apa. Tapi kalau misalkan turun ke bawah nggak apa-apa diambil, asal tidak menembus di angka
berapa ini 100 ya 99 ya 9998 ya. Kuncinya di situ. Kalau selama masih di atas 100 sih kelihatannya ini aman. Bandar kayaknya mengunci di kisaran 100. 100 apa berapa ini? 100 120 110 maaf 110 ya. 110 ke bawah pas pembeliannya. Jadi 111 sekarang, jadi kemungkinan kalau misalkan 6% besok sekitar berapa itu ya? 7% sekitar 104-an nggak apa-apa kalau misalkan dia ARB, beli di ARB. Cuma jangan dikejar ya, tergantung situasi. Yang namanya saham gorengan itu sebenarnya secara teknikal gerakannya tidak valid ya, karena suka-suka bandar kalau saham gorengan itu, karena dia bisa mengontrol ataupun mengawasi jumlah retailer yang masuk sama pemodal yang besar yang masuk. Dia bisa lihat. Jadi kalau yang masuk banyak biasanya dia akan turunkan ya untuk mengajak retailer cut loss. Tapi kalau misalkan sedikit justru dia angkat untuk menarik retailer masuk. Nah, jadi sangat dinamis nih kalau strateginya bandar ya. Kemudian kita lihat dari psikologi ini udah garis merah ini udah di atas, jadi pasar sudah mengawasi hal ini. Kemudian standar deviasi di bawah, volatilitasnya kecil. Ini artinya tidak terlalu banyak gerakan ya. Ada gerakannya tidak mencolok ya. Kalau standar deviasinya di bawah, stokastiknya juga di bawah. Ini menunjukkan ada peluang dia untuk naik ke atas, tapi ini tidak mutlak ya. Oke, saham selanjutnya HRME. Nah, ini juga saham full gorengan ini, jadi harus hati-hati. Saya tidak sarankan beli pada saat dia hijau kalau yang begini. Justru tunggu dia merah ke bawah. Kalaupun ARB nggak apa-apa ya, kita hanya perlu mengambil pantulannya. Kalau dia ARB pun nggak masalah ya. Terus karena ini saham gorengan tidak boleh ditahan lama-lama ya. Kita lihat nih candlenya kan kayak tajam ke atas ya, kayak pisau tipis gitu tajam ke atas. Ini menandakan bahwa ini super gorengan. Sekali dia angkat akan dia angkat ke atas. Tapi di hari yang sama juga tetap dia lakukan profit taking gitu. Jadi saham yang seperti ini hanya boleh dilakukan satu kali transaksi, tidak boleh berulang-ulang. Kalau Anda lakukan berulang-ulang biasanya akan kena jebak sama bandar ya. Standar deviasinya juga di bawah dia ini. Psikologi tradingnya, psikologi degree-nya merahnya di bawah ya. Jadi pasar sudah nggak terlalu mengawasi ini saham. Kemudian stokastiknya juga di bawah dia, osilatornya di bawah ya. Strateginya besok ketika dia turun banyak, perhatikan di mana resistnya supportnya. Terus setelah dapat supportnya, pasang harga di bawah harga support 1-2 titik 3 titik di situ. Kecil-kecil angkanya dibikin, makin ke bawah makin besar. Kalau kita lihat dari grafiknya ini kan support kuatnya ini hampir nggak kelihatan ya support kuatnya ini, karena tebal-tebal nih garis ininya tipis-tipis, makanya bukan tebal-tebal, tipis-tipis ya. Mungkin sekitar di 54 ya, 54 supportnya ini, 54-55
ya. Jadi kuncinya besok kalau dia ngelompat juga jangan dikejar. Bahaya kalau dikejar. Tapi ada indikasi memang dia masuk 2-3 hari kemarin, dikit-dikit ya. Dari volumenya kelihatan banyak ada hijaunya tinggi-tinggi. Ya. Oke, selanjutnya adalah saham DKFT. Nah, ini juga saham yang pelan-pelan dikumpulkan sama bandar, tapi belum ketahuan dia sampai kapan dia ngumpulin ya. Jadi gerakan silent untuk mengumpulkan barang. Kemudian angka kritisnya di 143. Jadi kalau besok dia mendekati di bawah 143 beli ya, dibeli, tapi jangan terlalu banyak ya. Kita tunggu dia besok kita lihat pembentukan itunya, order booknya, di mana angka yang paling tebal di bid itulah sebagai support kuatnya. Jadi pasang harga di harga tebal di bid di bawahnya ya, 2-3 titik di bawah situ. Kemudian tunggu pelan-pelan, mungkin 1-2 hari ini ada gerakan kemungkinan ya, karena dia udah ngambil mungkin sekitar semingguan ya, pelan-pelan tapi nggak banyak, dikit-dikit biar pasar nggak tahu. Dan kemudian standar deviasinya juga masih di bawah, volatilitasnya rendah. Ini psikologi dirinya pasar juga sudah abai dengan hal ini. Jadi ada secara psikologis bandar bisa memainkan ini, ketika pasar lengah dia akan angkat. Stokastik juga udah di bawah, dia menunjukkan bahwa akan ada pembalikan arah ya, tapi hanya peluang ya, peluang, nggak mutlak ya. Yang namanya indikator itu kan hanya warning ya. Kalau segala sesuatu keputusan itu kan ditentukan sama pasar dan terutama bandar ya. Kemudian saham ini kan saham komoditi ya, nikel. Jadi semenjak nikel naik, Antam, Inco, Timah kan semuanya naik. Jadi dia belum dapat giliran ini. Biasanya behaviornya atau kelakuannya atau sifatnya, karakteristiknya, dia akan menahan naik ya. Di seminggu kemarin kelihatan nih ada 3 candle, 2 minggu kemarin 3 candle hijau ya. Setelah itu turun pelan-pelan. Dia mencoba untuk menahan harga untuk naik dan sekaligus memaksa retail yang masuk di harga atas untuk keluar. Tapi nanti setelah retail keluar, dia turun ke bawah, biasanya dia akan naik mengikuti pergerakan harga yang lain nih, misalkan Inco, Antam ataupun Timah, biasanya seperti itu. Tapi tetap juga harus pantau kalau misalkan udah ngambil barang ini harus tetap pantau harga timah, karena ini sensitif terhadap pergerakan harga timah ya. Kemudian kalau jualnya ini di sekitar 1.800 ataupun yang paling jauh ya, atau 2.000 juga yang paling jauh ini. Kemudian resistnya yang lain ada di 160, 180 sampai 2.000 ya, tiga resist itu. Kemudian karakteristik yang lain adalah sekali dia naik biasanya kalau di KFT ini bisa berulang 2-3 hari. Jarang dia naik kalau udah ngikutin harga nikel sehari aja, biasanya begitu. Kecuali dia distribusi barang ya, artinya dia punya karakteristik yang kita perhatikan selama ini ya seperti itu. Ketika naik itu bisa 1-2 hari, jarang sehari ya. Kemudian
volume juga belum naik karena memang dia koleksi pelan-pelan ya. Cuma ada satu peak, itu pun peak yang tinggi dan dia taking profit di hari itu. Jadi sehari sebelumnya dia beli, kemudian langsung diangkat hari itu, dan hari itu juga langsung dilakukan penjualan, sehingga memaksa retailer yang ikut di harga atas nyangkut. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan sebagai sebagai bandar ya. Dia lihat trader banyak ngikut di ketika markup harga itu dan nyangkut di atas. Ini coba dia turunkan pelan-pelan sampai retail menjerit, kemudian nanti baru diangkat lagi. Oke, sekian penjelasan saya mengenai beberapa saham yang patut dipantau besok. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di kolom komentar ya. Terus kalau ada saran positif ya boleh juga ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat buat Anda sebagai pencerahan untuk menghadapi pembukaan pasar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.